Nah, harus dikoreksi dulu. Istilah merusak itu harus dikoreksi dulu itu. Oh, baik. Pada dasarnya setiap perubahan itu pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik begitu ya. Tinggal kacamatanya atau perspektifnya dari mana. Nah, terus terang pengalaman saya selama ini berdiskusi ya, yang tidak setuju itu biasanya dua macam. Pertama ya saya sebut saja kadrun. Karena memang kadrun ini ruang geraknya itu yang kita akan tutup dengan apa namanya diskusi-diskusi cebong gabung dengan kampret ini gitu. Yang kedua, memang banyak teman-teman akademisi peneliti yang mengatakan Kodari, kamu mengembalikan orde baru gitu. Kamu mengembalikan orde baru ya. Saya bilang enggak. Ya, satu ya, yang namanya orde baru itu sekarang sudah enggak ada ya. Kalau kita bicara apa ya, konsep kekuasaan orde baru yang terpusat lalu kemudian otoritarian itu sekarang udah enggak ada gitu. Partai politiknya banyak, KPU-nya independen, ya kekuasaan itu sudah terdistribusi ke daerah begitu. Nah, sekarang Judulnya nggak diatur, nggak tahu. Jadi pemenangnya masih last minute baru tahu. Iya, iya benar. Sekarang ini nggak ada kepastian siapa yang menang. Bahkan begini gagasan saya bilang tadi ya, pasangan calon tunggal Jokowi Prabowo itu nggak ada kepastian menang 100% itu nggak ada. Karena lawan kotak kosong, masyarakat itu masih punya hak, masih punya ruang untuk memilih kotak kosong gitu. Walaupun saya hakul yakin insya Allah menang. Kenapa? Kepuasan kepada Jokowi 75%, ya. Kemudian ada Pak Jokowi, yang kalau di survei ini masih ada Jokowi, masih nomor 1, mohon maaf ya. Kemudian ada Pak Prabowo, yang di survei-survei masih ya nomor 2, nomor 3, kalau nggak ada Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi nomor 1, gitu. Teman dari NTT itu kemarin yang ikut bicara waktu acara selamatan atau syukurannya Jokpro ya, itu ingat ya, itu baru syukuran loh ya. Udah ramai kayak gini, gimana kalau nanti deklarasi 5 bulan lagi akan datang. Kita baru deklarasi kalau kita 34 provinsi minimal 300 kabupaten kota. Ya. Sebelum ke Mas Fadlizon, Mas Muni, Mas Budiari, bisakah memberi 2-3 contoh negara yang mengamandemen konstitusi demi memperpanjang masa pemerintahan? Oh, gini, kalau saya kan saya lihat Rusia 2036 Putin, demokrasi ya. Kalau Cina kan Xi Jinping Rusia 2013-2023. Cuman kan lihat negara komunis atau partai kita nggak bisa jadi rujukan. Malaysia udah cabut Perdana Menteri 10 tahun. Itu bisa di search. Ini contoh terjadi perubahan-perubahan di banyak negara tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi ini bukan fenomena, kalau Pak Kodari mau bilang, ini kita mau bilang bahwa fenomena perpanjangan tenggat waktu itu bukan khas Indonesia, atau bukan satu-satunya Indonesia. Banyak negara sudah melakukan perubahan itu, gitu loh. Jadi kita bukan satu one and only lah, gitu. Beberapa negara sudah melakukan itu. Begitu contohnya. Baik, baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.